DPRD ini belum ngapa-ngapain? Iya, selama ini ketika demo kan pasti diterima. Karena DPR kan wajib menerima aspirasi masyarakat apapun. Iya. Ketika kita menindaklanjuti atau merespon aspirasi dari driver online kan tidak bisa serta-merta langsung besok berhasil kan begitu ya. Karena kewenangan itu ada di pusat. Yang penting kita mencari titik keseimbangan. Bagaimana konsumen ini bisa terjangkau, nyaman dan aman. Kemudian driver juga mendapatkan keadilan karena judulnya kan mitra mereka ya. Mitra itu sesama mitra ya saling menguatkan. Kita jangan memusuhi mereka karena mereka yang menghadirkan bisnis ini gitu ya. Karena mau nggak mau kan yang ngasih lapangan pekerjaan kan juga dari aplikatornya itu. Internal pembagian itu sudah masuk ranah bisnis. Nah, ini yang kita susah masuk karena kan ranahnya ranah bisnis. Nah, cuman kita berharap karena mereka itu mitra, mestinya perlakuannya juga seperti mitra. Jangan sampai menganggap mitra, tapi kan mereka pemutusan sepihak, kemudian suspend sepihak, itu kan juga tidak adil juga bagi teman-teman driver. Perkara transportasi online itu tidak hanya masalah bisnis A dan bisnis B, tapi ini hajat hidup ribuan bahkan mungkin ratusan ribu masyarakat Jawa Timur. Ini ekosistem yang kalau ada permasalahan di sana, secara tidak langsung akan mempengaruhi ekonomi Jawa Timur. Karena itu hal yang semacam ini saya kira cukup layak untuk ditindaklanjuti menjadi sebuah perda. Assalamualaikum dulur-dulur Jawa Timur. Senang sekali di kesempatan kali ini Tania kembali berjumpa dengan dulur semuanya, tentunya di Jatim Channel Podcast DPRD Provinsi Jawa Timur, dan kita ada di Ngode, ngobrol bareng Dewan. Spesialnya lagi nih di podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur kali ini gak cuman ngobrol tapi juga membuka wawasan kita, dan hari ini saya sudah kedatangan tamu spesial. Ini saya bersama dengan Bapak Hartono Eskom. Beliau ini merupakan anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur dari Dapil 9 dari wilayah Pacitan, Ponorogo, Trenggalek, Magetan, Ngawi. Assalamualaikum Pak Hartono. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya hari ini seperti apa Pak Hartono? Alhamdulillah sehat dan selalu bahagia. Wah, ini yang penting ya Pak ya, bahagianya itu ya yang dicari. Pak Hartono, ini yang saya tahu Pak Hartono dulu itu backgroundnya adalah seorang pengusaha yang akhirnya terjun di ranah politik. Ini kan dua hal yang berbeda gitu ya Pak ya. Setelah menjabat sebagai anggota DPRD sendiri ini Pak, apa perbedaan yang paling signifikan dirasakan oleh Bapak sendiri? Kalau kita bicara bisnis dengan politik sebenarnya dua sisi mata uang. Betul. Sama-sama membutuhkan sebenarnya. Tetapi kalau kita bisnis duluan kepentingannya kan private ya. Untuk saya paling banter untuk kantor ya. Tapi kalau kita bicara politik ini kepentingan masyarakat secara umum. Betul. Jadi saya kira targetnya yang berbeda. Tapi kalau kita ngomongin ribet susahnya gitu Pak, setelah mengelola hanya bisnis kemudian sekarang mengelola kepentingan orang banyak, ini menurut Pak Hartono sendiri tentunya berbeda, tentunya berbeda. Tapi yang kita hadapi keberhasilannya juga berbeda. Kita bisa ketika ada kita keberhasilan memperjuangkan aspirasi masyarakat itu ada kepuasan tersendiri. Betul, ya. setuju. Jadi tidak hanya kalau bisnis kan bisnisnya berhasil dapat uang kan itu ya. Tapi kalau kita di politik kan tidak hanya perkara pendapatan, tapi kan keberhasilan memperjuangkan aspirasi masyarakat itu juga bentuk penghargaan yang luar biasa gitu. Nah ini kita ngomongin ternyata ya, kalau kita pembahasan kali ini Pak mengenai desakan massal dari driver online menanti tarif perda ojol pertama di Jawa Timur. Ini relate sekali ya dulur Jatim ya, karena memang backgroundnya Pak Hartono yang lekat dengan pengusaha begitu ya. Kemudian sekarang yang menjadi bagian penting daripada ojol ini, karena memang si ojol ini sempat melangsungkan aksi demo besar-besaran di kantor DPRD Jatim di Jalan Indrapura Surabaya beberapa waktu lalu begitu ya Bapak ya. Nah, mereka mendesak pemerintah segera mengesahkan peraturan daerah yang mengatur perlindungan dan sanksi tegas bagi aplikator yang melanggar aturan tarif. Ini dari Pak Hartono terlebih dahulu, bagaimana menanggapi hal ini Pak? Ya, jadi background saya selain pengusaha, saya itu kan pengusahanya bidang IT. Jadi sedikit banyak ada singgungannya di situ. Ya, akhirnya. Ya, jadi kita memaknai momentum transportasi online berbasis aplikasi.
ini kan ekosistem bisnis baru Betul. ya. Harapan kita ini tidak hanya dinikmati oleh pemilik platform saja, tapi bisa dinikmati seluruh masyarakat, terutama yang terlibat dengan bisnis itu. Satu, kita bicara tentang drivernya. Yang kedua, kita bicara konsumen pengguna transportasi online itu. Yang ketiga, kita bicara tentang UMKM, karena di marketplace itu kan butuh distribusinya menggunakan jasa transportasi online juga gitu ya. Nah, peran kita di pemerintah itu kan sebagai regulator. Bagaimana menjembatani kepentingan antara aplikator, konsumen, driver, UMKM, ini kan agar semuanya bisa jalan gitu ya. Tapi kalau misalnya kita lihat kemarin begitu ya Pak, yang banyak demo adalah dari driver begitu ya. Tuntutan mereka tuh sebenarnya apa Pak? Demo yang dilakukan ini sudah berkali-kali, berkali-kali, dan terakhir kemarin kita menerima audiensi dari salah satu kelompok driver. Ya. Ini diterima oleh Bapemperda DPRD Jawa Timur. Tuntutannya diantaranya adalah keadilan dalam pendapatan, hak mereka untuk sejahtera. Karena menurut mereka saat ini tarif yang dikenakan kepada konsumen ini ada potongan yang terlalu besar untuk aplikator. Nah, itu harapan mereka ini ada pembagian yang adil lah. Dan ini kan demo ini sebenarnya tidak hanya di Jawa Timur. Kemarin pada 1 Mei juga disuarakan pada saat Hari Buruh kemarin. Dan kebetulan Presiden sudah menyampaikan akan dibuat aturan potongan terbesar untuk driver adalah 8%. Nah, cuman ini kan kita harus implementasinya di bawah seperti apa, ini yang perlu kita gali nanti. Iya, saya tahu betul juga kalau misalnya di Jawa Timur sendiri dari segi driver ini berulang kali melakukan demo gitu ya Pak. Apakah sejauh ini memang DPRD ini belum ngapa-ngapain sehingga mereka masih ada rasa kurang puas, atau sudah apa saja yang dilakukan oleh DPRD Jatim sendiri Pak? Iya, selama ini ketika demo kan pasti diterima. Karena DPR kan wajib menerima aspirasi masyarakat apapun. Nah, itu ditindaklanjuti diantaranya dengan surat dari gubernur atau juga dari Dinas Perhubungan atau juga Kominfo ke pusat. Karena ketika kita menindaklanjuti atau merespon aspirasi dari driver online kan tidak bisa serta-merta langsung besok berhasil kan begitu ya. Karena kewenangan itu ada di pusat. Jadi berkaitan dengan bisnis aplikasi ini, transportasi online ini, kewenangan yang ada di pusat. Jadi kita tidak bisa serta-merta langsung ada tuntutan dari driver misalkan untuk menghentikan operasional itu kan tidak bisa. Karena yang bisa menghentikan dari pusat. Nah, yang bisa dilakukan dari Jawa Timur bersurat kepada pusat, bisa ke Komdigi, bisa di Sub maupun ke pemerintah secara umumnya. Tapi kembali lagi kewenangannya juga tergantung dari merekanya begitu. Selama ini sudah kita lakukan itu, tapi belum ada respon dari atas. Nah, sekarang mereka demo lagi itu untuk menuntut. Nah, kalau itu belum dilakukan, bagaimana Jawa Timur sendiri untuk membuat aturan untuk menguatkan agar bisa dilakukan tindakan di internal Jawa Timur. Nah, sudah ada aturan dari SK Gubernur berkaitan dengan tarif. Nah, tetapi itu belum bisa memfasilitasi atau menjembatani permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman driver. Sehingga mereka berharap ada perda baru yang khusus mengatur tentang itu. Harapannya dengan perda kan lebih kuat gitu loh. Ya. Tapi memang kalau kita bandingkan ya Pak, antara perda dengan SK Gubernur secara payung hukumnya memang lebih kuat perda ya, gitu ya. Secara umum lebih kuat perda karena dari perda kan kita ada pengawasan, ada macam-macam tindak lanjut dari perda itu kan cukup beragam. Iya. Kalau kita lihat sendiri dari surat keputusan gubernur terkait tarif dinilai tidak efektif melindungi kesejahteraan mereka karena bersifat imbauan dan tidak memiliki sanksi tegas begitu Pak. Ini kan salah satu tuntutan mereka, pengennya itu kalau ngelanggar aturan dan nggak sesuai sama potongannya disanksi tegas. Ini nggak bisa apa-apa berarti pemerintah Jawa Timur sebelum ini. Kita bicara sanksi, sebenarnya begini, permasalahan dasarnya bukan di situ. Intinya permasalahan dasar driver ingin pendapatannya adil kan itu Kemudian gubernur sudah membuat aturan tentang tarif dasar bawah dan tarif atas. Nah, tetapi aturan itu hanya mengikat kepada konsumen, tarif yang dikenakan kepada konsumen.
belum tidak mengatur masalah pembagian di internal driver dengan aplikatornya. Nah, sehingga ketika ada komplain tentang tarif itu, tentang pendapatan itu, aplikator merasa tidak salah, karena tidak melanggar SK Gubernur itu. Karena kan SK Gubernur hanya mengatur tarif untuk konsumen. Ya, jadi aplikator tidak merasa bersalah bahwa ada yang dilanggar dari SK itu. Nah, kalau kita bicara sanksi, ya sanksi ini sesuatu yang susah karena tadi pemerintah Jawa Timur ini sifatnya dibatasi kewenangan. Karena kalau kita bicara kendaraannya, kewenangannya ada di Kementerian Perhubungan. Kalau kita bicara aplikasinya, kewenangannya di Komdigi. Jawa Timur hanya kepanjangan tangan saja. Karena itu ketika ada komplain, ada keluhan dari driver, ya kita bersurat ke pusat. Tapi ketika itu surat itu ternyata sampai sekarang belum direspon, ya kita belum bisa melakukan apa-apa. Ya itulah akhirnya yang membuat teman-teman driver berharap ada perda khusus di Jawa Timur yang bisa menguatkan posisi driver terhadap aplikator. Pak, ini kan sebenarnya kalau kita tarik lagi begitu ya, titik poinnya adalah di aplikator. Berarti ini bisa saya tarik kesimpulan kalau driver ini menilai aplikator ini semena-mena, begitukah Pak? Saya tidak bisa melihat atau menilai langsung semena-mena atau tidak. Tetapi yang jelas ketika ada pelanggaran ya pasti perlu ada sanksinya. Harap posisi pemerintah ini sebagai regulator ini mencari titik keseimbangan. Mana yang adil untuk konsumen, adil untuk driver, juga adil untuk aplikatornya. Karena ini kan tidak bisa masing-masing berdiri sendiri. Mereka itu kan satu ekosistem. Misalkan jangan sampai begini nih ya, jangan sampai nanti teman driver menganggap aplikator itu sebagai musuh. Nah itu. Nah kalau kita hajar, yang penting mereka disanksi. Kalau nanti mereka cabut, kan semuanya malah nggak dapat kerjaan nanti. Nah yang penting kita mencari titik keseimbangan. Bagaimana konsumen ini bisa terjangkau, nyaman dan aman. Kemudian driver juga mendapatkan keadilan karena judulnya kan mitra mereka ya. Mitra itu sesama mitra saling saling menguatkan. Aplikator sendiri karena mereka yang membawa ekosistem itu ke sini, ya harapan kita ada kejelasan bisnis, ada kejelasan hukum yang mengikat mereka. Sehingga mereka juga tidak semena-mena atau tidak semaunya menerapkan aturan. Tetapi juga kita jangan memusuhi mereka karena mereka yang menghadirkan bisnis ini gitu ya. Karena mau nggak mau kan yang ngasih lapangan pekerjaan kan juga dari aplikatornya itu. Pak, kalau misalnya dari Pak Hartono sendiri mendapatkan informasi dari ojol ini Pak, seberapa banyak sebenarnya angka yang bisa dikatakan ketidakadilan itu? Misalnya sejauh ini potongannya dari berapa persen dari aplikator sendiri? Kalau angkanya kepastiannya kan kita tidak tahu detailnya ya, tapi ada yang menyampaikan sampai 20%. Nah itu kan potongan dari mana? Ini kan ternyata beberapa kali kita diskusikan potongan tidak hanya masalah semuanya untuk aplikator, tetapi kan kadang untuk promo dan sebagainya itu. Jadi sekali lagi di SK Gubernur itu hanya mengatur tarif dasar yang diberikan kepada konsumen. Internal pembagian itu sudah masuk ranah bisnis. Nah ini yang kita susah masuk karena kan ranahnya ranah bisnis ini. Nah cuman kita berharap karena mereka itu mitra, mestinya perlakuannya juga seperti mitra. Jangan sampai menganggap mitra tapi kan mereka pemutusan sepihak, kemudian suspend sepihak, itu kan juga tidak adil juga bagi teman-teman driver. Karena bagaimanapun yang ada di jalanan, yang menanggung resiko di jalanan teman-teman driver. Nah, ini kan perlu dipertimbangkan, tidak hanya kita bicara masalah bisnisnya, tetapi perlindungan kepada teman-teman driver ini juga sangat penting. Entah nanti kesejahteraan dari perlindungan kesehatan, kecelakaan kerja dan sebagainya, ini kan perlu dipertimbangkan. Karena ini kan platform transportasi online ini kan fenomena baru. Betul. Dan permasalahannya ketika muncul sampai sekarang itu bergerak terus. Masih ingat mungkin dulu ketika muncul pertama kali orang berbondong-bondong ini seperti pembawa harapan baru. Orang begitu mudahnya daftar ke sana dapat penghasilan tanpa screening yang macam-macam. Tetapi kemudian muncul permasalahan sosial. Ada angkutan umum yang sudah punya trayek khusus kemudian berbenturan dengan mereka.
ada wilayah-wilayah yang sudah misalkan di bandara, stasiun, titik-titik tertentu yang mereka sudah ada kendaraan tertentu di sana, akhirnya berebut dengan kendaraan online ini. Nah, sekarang permasalahannya bergeser lagi. Sekarang bermasalahnya bagaimana terkait dengan kesejahteraan driver online ini. Itu yang jadi saya yakin ini permasalahan akan terus bergerak. Ada terus dan ya. Tetapi sekali lagi kan kita memang ya harus ada pada posisi ini, pemerintah kan sebagai regulator mencari titik keseimbangan yang untuk menjembatani semuanya betul, gitu betul, ya. Betul. Pak, yang ingin saya tanyakan juga ya, berarti ini dari pusat untuk aplikator sendiri, apakah ada aturan begitu? Karena dari tadi kan kita membahasnya SK gubernur begitu ya, tapi SK gubernur pun nggak bisa menyentuh aplikator itu sendiri sebagai pembuatnya begitu ya. Dan apakah dari pusat ini ada aturan untuk aplikator yang kemudian memberikan kesejahteraan dengan tingkat ABCD mungkin untuk ojol, untuk drivernya sendiri atau bagaimana? Kalau pengaturan di internalnya kan sepertinya belum ada. Makanya tadi kan saya bilang itu kan sudah proses bisnis di sana, jadi hubungan bisnis. Jadi kan kita tidak bisa mengatur di dalam itu. Tetapi kita hanya memberikan pagar saja. Jangan sampai proses bisnis yang ada di dalam itu meniadakan satu faktor kesejahteraan daripada driver ini. Ini yang penting. Kan tujuan teman-teman driver demo itu kan ujungnya satu. Bagaimana mereka mendapatkan kesejahteraan yang layak kan itu ya. Betul, betul. Tanpa aturan, tanpa perda baru pun ketika sudah ada janji bahwa ini kesejahteraan mereka akan dicukupi, adil dalam pembagian hasil, saya yakin mereka bisa terima. Dengan perda baru pun ketika rasa keadilan belum mencukupi, pasti mereka juga masih akan protes lagi kan gitu. Iya. Makanya kita dalam di Bamperda Jawa Timur kemarin dalam pembahasan ini kita sepakati kita akan usung ini menjadi raperda. Tapi kita akan libatkan teman-teman driver dari berbagai kelompok. Ada kemarin dari frontal, ada dobrak, ada macam-macam kemarin itu. Kita libatkan supaya apa? Supaya nanti antara perda yang dihasilkan dengan ekspektasi mereka itu sama. Jangan sampai kita buat perda mereka ternyata loh kok gini tok kan gitu ya. Nah, ini harapan kita nanti perda ini betul-betul menjembatani sesuai aspirasi dari teman-teman driver. Yang dipengenin sama driver sendiri. Kalau kita ngomongin raperdanya sendiri ini ya Pak, sudah sampai mana untuk menggodoknya ini? Apakah sampai di audiensi saja atau bagaimana? Kita kemarin baru audiensi dengan teman-teman driver, kemudian kita tindak lanjuti dengan penyusunan draft. Ya, tentunya nanti akan masuk pada tahap naskah akademik, kemudian masuk ke dalam pro pemperda. Setelah itu baru ditentukan pembahasnya siapa. Apakah dibahas oleh Bapemperda, apakah dibahas oleh Pansus, ini kan nanti mengikuti penjadwalan oleh Bamus nanti. Ya, sementara ini Bapemperda DPRD Jawa Timur sudah melakukan kajian-kajian. Satu, kita melakukan kunjungan kerja kemarin ke Provinsi Bali. Di mana Provinsi Bali ini salah satu provinsi yang juga saat ini menghadapi permasalahan yang sama. Dan mereka lebih dulu berproses untuk menyusun perda ini. Meskipun sampai sekarang juga belum selesai. Tapi kita kemarin ke sana, kita datang ke Dinas Perhubungan, kita datang ke Infocom Provinsi Bali, sharing tentang apa yang menjadi permasalahan dari ojol di driver di Bali dengan yang ada di Jawa Timur seperti apa. Termasuk salah satu proses yang lama dan sulit itu adalah fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Setiap raperda yang disusun itu kan nanti akan mendapat fasilitasi dari Kementerian Dalam Negeri. Jangan sampai kita membuat aturan, mencantumkan pasal-pasal yang ada di dalam raperda itu nanti di atas dicoret karena dianggap berlawanan dengan aturan yang di atas atau mungkin di luar dari kewenangan provinsi gitu. Nah, ini kan akhirnya banyak yang perlu banyak sekali begitu banyak ya sekali. Pak Hartono ya. Betul. Kalau kita ngomongin waktu ini pasti saya yakin pemirsa banyak yang ojol juga driver begitu kan. Digodok-godok terus kapan akan selesainya kira-kira Pak Hartono? Kalau normal-normal saja, sebenarnya kan waktu itu tentatif ya. Tergantung nanti juga akan kita lihat urgensitas dari perda ini, kemudian skala prioritas dibandingkan dengan raperda yang sudah masuk duluan.
Nah, ini kan kalau tingkat dianggap sangat urgent dan sangat mendesak, itu tentu bisa kita kasih prioritas untuk disegerakan pembahasannya. Karena fasenya itu tadi, setelah melalui proses pengkajian dan penyusunan akademik, masuk pro pemperda, kemudian ditentukan siapa pembahasnya, kemudian setelah itu kita lempar ke pusat, ke Kementerian Dalam Negeri. Dari sana dilakukan fasilitasi. Nah di sana itu bisa 1 bulan, bisa 2 bulan, bisa 3 bulan. Ini yang kita tidak bisa menentukan. Setelah itu kalau memang tidak ada koreksi yang banyak ya kita bisa segera koreksi dan diundangkan, disahkan. Tapi ketika koreksinya banyak ya kita proses membahas lagi pastikan itu. Dibalikin lagi, betul, dibahas lagi begitu lagi. Ya Pak. Tapi kalau misalnya kita melihat sendiri ojol yang ada di Jawa Timur begitu ya Pak, begitu aktifnya melakukan aksi demo dan juga berpendapat begitu ya, dengan berbagai desakan yang ada, apakah itu bisa mempercepat kalau mereka mendesak untuk harus ada perda ini Pak tahun ini gitu, itu akan memungkinkan nggak Pak? Ya mau selalu memungkinkan. Makanya tadi masukan dari teman-teman driver dan sebagainya itu kan akan kita kaji. Iya. Kemudian kalau kita urutkan dalam pro pemperda yang ada di tahun ini, kira-kira masuk di dalam urutan yang berapa? Termasuk ini tadi, mungkin pro pemperdanya banyak, tapi kan dibagi pembahasannya. Nah, mungkin ada yang dibahas komisi, ada yang dibahas oleh pansus, ada yang dibahas oleh Bapemperda. Nah, kemungkinan yang perda transportasi online ini kemungkinan ini inisiasinya jelas dari Bapemperda. Tapi pembahasannya belum pasti apakah Bapemperda ataukah nanti dari Tapi pansus. ada tim khusus atau tidak Pak kalau seperti ini? Belum tentu. Makanya bisa saja pembahasan nanti dibentuk panitia khusus atau pansus, bisa juga nanti diserahkan kepada Bapemperda untuk membahas itu. Nah, kalau komisi sepertinya hanya tadi nanti akan kita libatkan komisi D pasti. Komisi D kan berkaitan dengan mitranya kan di sub dan sebagainya. Oke, Pak Hartono yang dari tadi muter di kepala saya, sebenarnya ini kan arahnya itu menuju ke pusat untuk langsung ke aplikator. Apakah menurut Pak Hartono pembentukan perda untuk pembagian keadilan tarif bagi ojek online, baik aplikator maupun driver ini sendiri menjadi satu hal yang penting. Tapi sebelum itu mungkin boleh minum dulu Pak. Oh iya. Terima Kita kasih. minum sebentar. Ya. Iya. Jadi begini, kalau kita bicara perda, tentunya tidak hanya bicara masalah sanksi kepada aplikator. Ya, sanksi itu bisa dikenakan kepada siapa saja yang melakukan pelanggaran. Ya bisa termasuk kepada drivernya juga kan itu. Nah, tetapi kita ingin dalam perda ini tidak hanya sekedar bicara masalah sanksi kepada yang melanggar, tetapi mengatur pola hubungan antara driver, kemudian aplikator, konsumen dan sebagainya. Contohnya tadi kan sempat saya sampaikan, driver ini di jalan ini kan menanggung banyak resiko. Iya. Resiko kecelakaan, resiko kesehatan. Maka mungkin di dalam perda nanti salah satunya mungkin yang akan diusulkan adalah jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja. Itu yang ya, jadi masalah sosial itu kan penting juga. Selain kita bicara masalah tarif dan pelanggaran terhadap tarif kan itu ya. Juga. Makanya kan bukan hanya yang sekedar tarif aja yang menjadi poinnya begitu Pak. Mungkin kalau saya tarik ya terkait dengan tarif ini yang disampaikan Pak Hartono tadi adalah sekitar 20%. Kalau dari kacamata Pak Hartono nih sebagai pengusaha juga ya, apakah 20% ini memang tidak adil? Nah ini 20% itu besar Pak. Ya besar ya. Cuman ya itu tadi 20% itu untuk apa? Ini kan kita perlu menggali lagi. 20% ini kan juga inilah yang sekarang kan ada promo dan sebagainya. Oh iya, potongan ini sudah gitu ya, potongan-potongan untuk promo dan sebagainya sudah cukup besar. Kemudian kalau ditambah pembagian persentase yang sedemikian besar, tentunya akan mengurangi jumlah yang diterima oleh driver. Ini yang penting. Saya kira kita kembalikan lagi. Kita perlu mengkaji sebenarnya dianggap layak itu bukan berapa persennya ya. Dianggap layak diterima driver itu berapa? Bukan masalah berapa persennya menurut saya ya. Dianggap layaknya berapa? Karena kalau sekedar mengikuti jumlah yang besar yang diterima oleh driver, nanti konsumen juga akan menjerit juga kan gitu ya.
Sementara alasan lain dari aplikator misalkan, dia butuh pengembalian modal yang sedemikian besar, operasionalnya sedemikian besar, itu makanya kita mau dengarkan semua. Dalam penyusunan perda ini kita libatkan ya dari drivernya, ya dari aplikator, termasuk mungkin nanti dari beberapa pihak yang terlibat, dari marketplace misalkan, mungkin dari konsumen, perwakilan, itu kan juga perlu kita libatkan itu. Pak, apakah tidak cukup dengan sekedar audiensi begitu, tanpa perda kalau menurut Pak Hartono sendiri? Kalau audiensi kan tidak ada ikatan apa-apa. Ya kesepakatan di sini, tapi kan tidak ada sesuatu yang mengikat. Tapi kalau bentuknya perda, itu kan setidaknya, kalau ada pelanggaran terhadap isi dari perda, setidaknya ada action yang bisa dilakukan oleh provinsi. Entah bentuknya administratif atau apapun yang nantinya disetujui. Karena sekarang itu justru pertanyaan besarnya, ketika kita mencantumkan sanksi di dalam perda itu, apakah itu dibolehkan oleh pusat? Itu loh yang pertanyaannya di situ. Tentu kita akan menampung usulan-usulan dari teman-teman driver. Kalau melanggar ini sanksinya seperti ini, seperti ini. Tapi apakah itu nanti bisa diterima oleh Kementerian Dalam Negeri? Apakah lolos terhadap fasilitasi Kemendagri? Dan ketika itu tidak lolos, apakah itu bisa diterima perda itu oleh teman-teman driver? Ini kan pertanyaannya di situ nanti. Intinya kami dari DPRD Jawa Timur, kita siap memfasilitasi, menampung aspirasi dari teman-teman driver, dan kita arahkan itu sesuai permintaan mereka akan kita buatkan perda, tapi kita harus jalani bersama ini. Kita usulannya kita godok bersama. Nah ketika nanti ada batasan yang dari pusat, ya mereka juga harus memahami. Jangan sampai nanti yang disalahkan DPRD Jawa Timur, karena kan kita sudah memfasilitasi, kita usulkan, tapi kan kewenangan tetap kembali pada pusat. Gitu. Ya. Pak, mungkin saya menggunakan angka sedikit ini ya, dari yang informasi yang saya ketahui begitu ya. Ini di lapangan aplikator menyesuaikan tarif dengan batasan SK Gubernur melalui program tertentu. Misalnya ini ada Gojek Hemat dengan tarif 2.000 per kilometer di area Surabaya. Ini kalau kita lihat dari dua kacamata begitu ya Pak. Kalau dari konsumen jelas sangat menguntungkan. Kita kembali lagi kalau kesejahteraan kan bukan hanya driver saja ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono begitu ya. Kalau tanggapannya Pak Hartono sendiri bagaimana Pak? Angka-angka itu saya yakin dulu juga sudah dibicarakan dengan teman-teman kelompok driver dan sebagainya. Aplikator juga membicarakan itu. Cuman tadi kan saya sampaikan lagi, itu kan angka kepada konsumen. Tidak mengatur dari angka itu berapa persen untuk driver, berapa persen untuk aplikator. Nah, karena itu sudah masuk ranahnya bisnis, anggapannya di situ. Nah, itu yang sekarang menjadi keluar di situ. Ranah bisnis itu yang menjadi permasalahan teman-teman driver, dianggap masih terlalu besar potongan, terlalu kecil yang diterima oleh driver, itunya gitulah. Berapa persennya dari itu, yang penting yang jelas yang diterima driver masih dirasa terlalu kecil. Gitu loh. Tapi Pak, kalau misalnya ini akhirnya menjadi perda begitu ya, terus dengan tarif yang sedemikian, saya justru fokusnya kembali ke konsumen gitu ya. Bagaimana akhirnya agar tidak memberatkan konsumen ini? Itu tadi saya bilang, tugas kami, tugas pemerintah provinsi sebagai regulator itu mencari titik keseimbangan yang tidak memberatkan konsumen, tapi tidak merugikan regulator, tidak merugikan driver, juga tidak merugikan aplikator. Ini ya. Yang saya pertanyakan juga, apabila nanti perdanya ini tumpang tindih dengan perpres begitu Pak? Ya tidak bisa. Yang namanya perda itu tidak boleh bertentangan dengan aturan pusat. Sifatnya perda itu menguatkan dan implementasi dari aturan yang lebih tinggi. Sekarang itu kan ada Perpres 27 tahun 2026 menindaklanjuti pernyataan dari Presiden bahwa besaran potongan untuk driver maksimal 8%. Nah, itu tentunya dari implementasinya di bawah seperti apa, itu yang akan kita kuatkan dalam perda. Gitu. Jadi kita tidak boleh melawan aturan yang lebih tinggi. Makanya kan tadi tetap yang jadi pakuan utama adalah dari Perpres begitu ya, untuk kemudian disesuaikan dengan perda. Pak, kalau kita kembali lagi membahas terkait dengan perda ya, bagi ojek online maupun bagi aplikator yang nantinya kira-kira dalam menuju ke terbuatnya perda atau kesesuaian, keseimbangan begitu ya, apa yang kira-kira akan menyulitkan Mbak? Yang pertama ini,
karena ini kan pihaknya kan banyak ya, pihaknya tadi banyak. Tentu masing-masing menginginkan sesuai yang paling nyaman menurut mereka. Ya. Nah, sebagai regulator mencari titik keseimbangan ini yang susah. Bagaimana agar apa yang kita usulkan itu bisa diterima oleh semuanya. Nah, itu yang kesusahan yang pertama. Kesusahan yang kedua adalah bagaimana agar yang kita cantumkan dalam perda itu nanti tidak bertentangan dengan pusat. Karena dalam hal transportasi online ini kan kewenangan kita sangat terbatas. Kalaupun toh perda itu kan sebenarnya ada aturan untuk sanksi administratif. Ya. Tapi dalam implementasinya kan tidak gampang ini. Karena misalkan sanksi administrasi misalkan untuk penghentian sementara. Aplikasi itu kan adanya di pusat. Yang bisa menghentikan itu kan dari Komdigi. Betul. Maka pemerintah Jawa Timur tentunya batasannya adalah mengirimkan surat atau rekomendasi untuk melakukan itu. Dan ketika itu belum direspon dari pusat, ya kita sifatnya menunggu dan merekomendasi kembali, mengingatkan kembali. Cuma itu yang bisa kita lakukan. Tetapi lain-lain, ya kita mungkin lah tuntutan dari teman-teman driver tetap kita respon dengan adanya koperasi bagi mereka dan sebagainya. Itu kan tetap menjadi upaya kita untuk menjaga agar hubungan antara aplikator dengan driver tidak dengan individu, tapi dengan lembaga kan itu. Itu juga ingin saya tanyakan Pak, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah Jawa Timur sendiri untuk menanggapi hal itu sambil menunggu kita membahas tentang perda begitu ya? Saat ini kita melakukan audiensi dengan mereka. Saya sendiri sudah 2 kali ketemu dengan kelompok driver. Sudah 2 kali di Bapemperda, mulai audiensi yang pertama, kemudian kita janjikan waktu itu 2 minggu setelah pertemuan kita akan ketemu lagi membahas lebih detail. Nah sekarang kemarin kita dari Bapemperda sudah menindaklanjuti, kita cari referensi ke provinsi yang lain. Nah tentu ini nanti akan menjadi bahan kita untuk menyusun draft terhadap rancangan perda ini. Selain nanti dari tenaga ahli pasti akan menyusun kajian akademiknya. Betul. Gitu. Berarti ini untuk daerah lain selain Jawa Timur begitu Pak? Sudah adakah yang menerbitkan perda terkait ojol berdasarkan ini? informasi yang kita telusuri secara online itu ada Provinsi Lampung dengan Bali itu. Tetapi kemarin ketika kita datang ke Bali, di Bali sendiri belum selesai. Oh ternyata belum selesai juga. Apalagi ditambah sekarang munculnya perpres baru ini, tentu pasti akan banyak penyesuaian lagi. Ya kita Jawa Timur ini diuntungkan. Kita sedang berproses, perpresnya sudah muncul. Hanya saja sekarang saya sendiri belum pegang perpresnya itu. Jadi kita belum tahu cakupan apa yang sudah ada dalam perpres yang perlu kita perluas atau kita detailkan dalam perda ini. Kita membahas terkait dengan perpres nomor 27 tahun 2026 begitu ya Bapak. Kalau saya yakin pasti para driver ojek online sudah tahu itu gitu ya, apalagi tentang pajak yang hanya 8% begitu ya. Sejauh ini pantauan bukan pajak, potongan. Potongan maksud kami. Potongan sebesar 8% maksimal begitu ya. Sejauh ini kalau dari pantauan di lapangan seperti apa, Pak? Ya karena ini kan perpres yang baru ya. Jadi saya sampaikan dulu, teman-teman driver online ini komunitasnya itu sudah nasional. Mereka juga komunikasi dengan yang di Jakarta, yang termasuk di daerah-daerah lain. Nah, kemarin pada saat Presiden menyampaikan bahwa potongan maksimal 8% untuk driver online itu, akhirnya kan diwujudkan dalam bentuk perpres. Perpres 27 tahun 2026. Nah ini sekarang implementasinya seperti apa ini kita belum tahu. Karena ini kan baru keluar juga. Baru keluar bahkan kita belum pegang dokumennya itu belum pegang itu. Jadi isi pasal per pasalnya kita belum tahu. Makanya itu kita berharap ini segera kita mendapatkan dokumen dari perpres itu supaya kita tahu yang sudah ada di sana seperti apa, yang perlu didetailkan dalam implementasinya ini seperti apa. Karena salah satu kesulitan ini implementasinya. Implementasi itu satu, bagaimana menerapkan dalam aturan hubungan aplikator dengan driver, dengan mitra. Yang kedua pengawasannya seperti apa. Kalau di dalam pengawasan ternyata ditemukan pelanggaran, menindaknya seperti apa. Nah ini kan
harus ada dasarnya semua. Harus jelas begitu Itu ya, Pak, ya. kemungkinan nanti yang akan kita masukkan dalam perda ini. Ya. Kalau kita membahas tadi kan mungkin dari segi driver begitu Pak. Kalau aduan dari aplikator sendiri mungkin atau dari masyarakat, apakah ada juga disampaikan kepada DPRD Pak? Ya, jadi Kominfo sendiri Jawa Timur sudah memberikan kanal-kanal untuk pengaduan. Jadi masyarakat maupun driver atau siapapun yang terlibat dengan bisnis transportasi online ini, ketika ada yang merasa dirugikan, bisa memberikan laporan kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, dari laporan itu kita simpulkan, kita undang nanti. Kan kita tidak bisa langsung, oh ini ada laporan, kemudian langsung kita putuskan, tidak bisa. Ya betul. pasti kita akan dudukkan bersama mereka, karena kan hubungannya hubungan bisnis mereka. Antara aplikator, antara mitranya atau drivernya. Nah, itu selama ini juga sudah dilakukan oleh Pemprov Jawa Timur. Ketika ada aduan dari driver, mereka dikumpulkan. Dan itu tadi saya sampaikan di awal, aplikator merasa tidak melanggar, gitu loh. Sehingga ini kan buntu akhirnya, tidak ada titik temu lagi. Betul. Satu merasa diperlakukan tidak adil, satu merasa tidak ada yang dilanggar, gitu loh. Kecuali sama-sama mengakui bahwa ada pelanggaran ini, mencari titik temu bisa. Tapi masalahnya yang satu merasa tidak melanggar aturan yang sudah ada, itu loh. Kira-kira Pak, jalan keluarnya nanti akan seperti apa ini? Ya, karena itu kita dalam menyusun perda ini membuat aturan bersama nanti yang kita sepakati bersama. Ya dari drivernya, ya dari aplikatornya, kita akan dengarkan dari mereka tuntutan driver seperti apa, kemudian aplikator seperti apa. Termasuk kami dari pemerintah provinsi juga ada kebutuhan yang selama ini juga belum difasilitasi oleh aplikator. Apakah itu, Kita menginginkan adanya dashboard digital supaya kita bisa monitor sebenarnya driver yang aktif di Jawa Timur ada berapa sih? Ada berapa kendaraan yang bergerak di sini? Oh, itu berarti pemerintah Jawa Timur masih belum tahu Belum itu Pak? punya akses itu. Itu yang salah satu yang akan kita minta kepada mereka. Bagaimana pemerintah Jawa Timur bisa tahu itu. Hari ini yang bergerak di Jawa Timur itu ada berapa kendaraan, ada berapa kali transaksi di sini, di wilayah mana saja. Itu kita berharapan mereka menyediakan dashboardnya itu. Dengan tujuannya untuk pemerintah sendiri? Ya monitoring kan, pengawasan dan monitoring. Jangan sampai nanti ketika menumpuk di suatu titik menimbulkan kerawanan-kerawanan lagi, persaingan yang tidak sehat dan sebagainya. Termasuk kalau ada ternyata kok gonta-ganti driver banyak yang suspend dan sebagainya. Itu apakah memang drivernya yang nakal atau tindakan sepihak dari aplikator. Ini kan kita juga ingin melihat apakah aplikator kita itu aplikator yang ada itu betul-betul menjalankan sesuai dengan aturan. Nah, perda kita harapannya bisa masuk ke sana, Mbak. Jadi bisa mengatur hak dan kewajiban dari aplikator, termasuk juga drivernya, juga nanti konsumen. Konsumen juga jangan lupa, konsumen ini kan penggunanya, Mbak. Jangan sampai nanti hanya kita membicarakan masalah murahnya saja, tapi masalah kenyamanannya dan keamanannya diabaikan. Nah, saya sendiri kan juga sebagai masyarakat pernah juga pakai driver online. Kendaraan online itu kan kita pernah. Kalau misalkan kendaraannya bau itu kan juga nggak nyaman juga. Betul. Meskipun murah tapi kalau bau kan nggak nyaman juga. Makanya opsi-opsi seperti tadi ada yang hemat, ada yang kelas premium. Itu kan opsi-opsi untuk agar konsumen ada pilihan di sana. Itu. Pak, kita kan sudah ada SK Gubernur, termasuk ada Perpres juga ya, yang meskipun dokumennya belum ada di pemerintah Jawa Timur sendiri ya. Apakah kemudian Raperda ini masih menjadi suatu hal yang urgent juga untuk dibahas di DPRD sendiri, Pak? Untuk saat ini sambil kita menunggu Perpres itu, menurut kami cukup layak, cukup layak untuk ditindaklanjuti, karena memang ini kan hajat hidup orang banyak. Betul. Perkara transportasi online tidak hanya masalah bisnis A dan bisnis B, tapi ini hajat hidup ribuan bahkan mungkin ratusan ribu masyarakat Jawa Timur. Ini ekosistem yang kalau ada permasalahan di sana, secara tidak langsung akan mempengaruhi ekonomi Jawa Timur. Karena itu
hal yang semacam ini saya kira cukup layak untuk ditindaklanjuti menjadi sebuah perda. Kalaupun toh nanti dari perpres yang sudah dicantumkan, tentu ada hal-hal yang khusus berkaitan dengan Jawa Timur yang tidak berlaku secara nasional. Itu akan kita cantumkan dalam perda itu. Ya, Pak Hartono, ini dari saya juga ya, bagaimana upaya dari DPRD sendiri untuk memastikan kalau driver ini akan aman dan akan dibantu juga oleh DPRD begitu. Itu kan selalu yang diminta oleh para driver ojol begitu. Begitupun dengan para konsumen, boleh disampaikan kepada masyarakat, Pak? Ya, jadi ekosistem bisnis transportasi online ini kan melibatkan banyak pihak. Ada masyarakat umum sebagai konsumen, ada driver sebagai mitra, ada aplikator sebagai penyedia platformnya. Nah, pemerintah Jawa Timur akan memposisikan diri di tengah, mencari titik keseimbangan agar konsumen itu merasa aman, nyaman, juga terjangkau harganya. Driver ini juga dia bisa kerja dengan enjoy, pendapatannya layak. Aplikator ini juga ada kepastian bisnis, kepastian hukum, termasuk para pelaku UMKM yang selama ini menggunakan jasa transportasi online ini juga dia tidak dirugikan. Karena kalau tarifnya mahal mereka juga nggak laku di dagangannya kan itu. Pak, jadi terakhir, kami pemerintah Jawa Timur memposisikan diri ada di tengah-tengahnya. Ini tetap bisa jalan karena ini kalau bisnis ini mati kan semuanya tidak bisa kerja. Iya, itu dia. Pak, terakhir deh, himbauan dan juga pesan yang bisa disampaikan kepada masyarakat terutama driver ojek online. Monggo saya persilakan. Ayo teman-teman driver, rancangan perda ini sama-sama kita kawal, kita bahas bersama. DPRD Jawa Timur pasti akan melibatkan teman-teman driver dalam penyusunan perda ini. Harapannya nanti kalau raperda ini sudah dinaikkan kemudian disahkan, isinya apapun yang hasilnya itu bisa sama-sama diterima. Jangan sampai nanti yang kita sahkan tetap tidak bisa diterima oleh teman-teman driver itu. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak Bapak Hartono yang sudah menemani saya di kesempatan kali ini. Dan tentunya pemirsa, semoga rancangan daripada perda yang dilakukan oleh DPRD pastinya memberikan keadilan bagi semuanya begitu ya Pak ya. Baik dari driver, aplikator, kemudian masyarakat pengguna, konsumen dan juga UMKM seperti yang disampaikan oleh Pak Hartono. Dan juga terima kasih banyak Bapak Hartono dari anggota Komisi C DPRD Provinsi Jawa Timur sudah ada di Ngobrol Bareng Dewan Ngode kali ini di podcast Jatim Channel DPRD Provinsi Jawa Timur. Dan pemirsa, terima kasih sudah menyaksikan kita. Dan saya Tania Andindita, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.